Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, saudara, pagi ini Mas Murni berbicara kepada kita kolaborasi dengan Tuhan. Mari kalau kita mau collab dengan Tuhan, saudara, hasilnya dahsyat. Ada orang berkolabnya dengan setan, dengan dosa, dengan kejahatan, bahkan dengan perkara-perkara yang sia-sia yang dunia ini tawarkan. Mari kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, pilihan ada pada saudara dan saya. Kita mau collab dengan siapa? Ketika collab di luar Tuhan, maka hasilnya saya percaya akan membuat saudara kecewa, sedih, menderita. Tapi kalau engkau collab dengan Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Amsal 1 ayat 17, dengarkan firman ini. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Saudara, mereka coba melihat, dibentangkan di depan mereka semua. Bekerja sama untuk melakukan kejahatan, membentangkan jaring dan semuanya. Ini dikerjakan oleh orang-orang yang seringkali di luar apa yang firman Tuhan ajarkan di sini. Tapi kita mau belajar bahwa kita tidak akan pernah collab dengan hal seperti ini. Jangan kerjasama dengan orang-orang yang jahat dan orang-orang yang tidak seperti firman Tuhan ajarkan. Tetapi pagi ini diarahkan untuk saudara dan saya collab dengan Tuhan. Ketika engkau kolaborasi dengan Tuhan, maka dua hal pasti terjadi. Saudara, mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 114 ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa semakin hidup kudus bagi Tuhan. Saudara, kalau engkau collab dengan Tuhan, artinya yang pertama, kita harus semakin hidup kudus dengan Tuhan, bagi Tuhan. Caranya gimana? Hidup kita semakin kudus buat Tuhan. Saudara, jangan semakin menjauh dari Tuhan, jangan semakin gelap, jangan semakin berdosa. Semakin berjalan dalam kekudusan. Memang kita tidak sempurna, tetapi dipanggil untuk masuk dalam kesempurnaan. Saudara, bertahap, berproses, tetapi terus lakukan. Semakin hidup kudus bagi Tuhan. Artinya, yang tidak melakukan kejahatan. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ketiga dikatakan, yang tidak melakukan kejahatan. Orang-orang yang semakin hidup kudus buat Tuhan artinya tiap hari ada kejahatan tapi dia tidak mau lagi melakukannya. Tapi dia mau semakin hidup di dalam kekudusan. Hal-hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus, hal-hal yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu yang menjadi bagian bagi dia. Itu yang dikerjakan dalam hidup dia. Maka orang-orang seperti ini artinya saudaraku tidak lagi mau melakukan menuruti jalan-jalan yang jahat, tetapi mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Saudara, inilah orang-orang yang berjalan dalam kekudusan. Tiap hari firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Saudara dengarkan suaranya lewat khotbah, lewat kebenaran, lewat apapun hari ini bisa kita dapatkan, saudaraku. Tetapi maukah kita senantiasa berjalan hidup semakin kudus buat Tuhan? Kalau engkau hidup di dalam rumah mungkin dimanapun, saudara, keadaan-keadaan seperti sulit sekarang seperti ini, tetapi semakin engkau hidup kudus buat Tuhan, maka saya percaya akan ada berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita semua. Karena Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya. Tuhan akan tunjukkan di sana ada berkat. Tuhan akan tunjukkan di sana ada kemenangan. Seperti saudara waktu Petrus menghadapi masalah ekonomi. Lalu Tuhan bilang bahwa sama dia, engkau mancing. Ikan yang pertama yang kau pancing, tangkaplah itu. Karena di dalamnya ada uang. Wah, saudara, enak kalau kita ditunjukkan sama Tuhan. Tuhan tahu di mana ada jalan keluar. Sebab itu, hiduplah semakin kudus bagi Tuhan. Kalau engkau mau kolaborasi dengan Tuhan, caranya adalah hidup semakin kudus dengan Tuhan. Kalau engkau tidak mau hidup kudus, maka kita tidak bisa bekerja sama dengan Tuhan. Dan hasilnya tentu kita tidak akan melihat kedahsyatan. Yang kedua, saudara, semakin dipenuhi kuasa Roh Kudus. Ketika kita semakin dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saya percaya kita bisa bekerja sama dengan Tuhan, bisa kita collab dengan Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur pasal 71 ayat yang ke-16 dikatakan, aku datang dengan keperkasaan-perkasaan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan datang, ada keperkasaannya di tengah-tengah problem sekalipun, di tengah-tengah apapun yang kau alami. Saudara, orang lain tidak bisa menolong, orang lain meninggalkan kita. Tuhan datang dengan keperkasaannya. Setan menyerang kita, setan ingin menghancurkan kita. Kalau Tuhan datang dengan keperkasaan, saya percaya setan sudah dikalahkan. Setan akan tahu bahwa dia tidak pernah menang menghadapi Yesus. Pasti dia akan lari meninggalkan saudara. Bukankah firman-Nya berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Engkau tidak ada yang mengalahkanmu,
saudara. Kalau Tuhan menang, kita menang. Kalau Tuhan jadi pemenang, kita lebih daripada pemenang. Karena ayatnya berkata, kita dipanggil menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab itu saudaraku, kalau engkau mau lakukan, semakin dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, mari. Kalau Roh Kudus mengatakan untuk kita menanggalkan dosa, kalau Roh Kudus mengatakan untuk kita hidup benar, ikuti saudara suara Roh Kudus, pimpinan kuasa Roh Kudus. Karena apabila Roh itu datang, kata Yohanes 16 ayat 13, dia akan memimpin kamu kepada segala kebenaran. Waktu engkau hidup benar dan engkau berjalan di dalam kebenaran, dalam pimpinan Roh Kudus, maka engkau dipenuhi dengan kuasa itu. Waktu engkau dipenuhi dengan kuasa itu, maka Tuhan semakin menunjukkan kuasa yang dahsyat. Dan saudara akan melihat hasil daripada kolaborasi dengan Tuhan. Engkau akan melihat kedahsyatan. Hari ini hari yang hebat, hari diberkati Tuhan. Tuhan yang bersama saudara dan memberkati kita semua. Amin.